Teodusin. Sedangkan aku hanyalah seorang tunasusila. Tidak ada orang yang akan mempercayaiku. Di mata hukum, semua manusia itu sama. Aku ingin bertemu denganmu, Jaksa Darmawin. Maaf, pagi ini aku sedang sibuk. Akan aku batalkan. Apa? Kau tidak sedang bercanda, kan? Hebat sekali. Aku tidak menduga jika kalian akan datang tepat waktu. Mohon maaf jika kami datang malam-malam begini, Jaksa Darmawin. Tidak masalah. Lagi pula aku ini seorang pegawai negara yang memang seharusnya siap melayani publik 24 jam. Hei Minto, kau sekarang menjadi asisten pribadinya Tuan Subakti ya? Hahaha. Minto, kau memang tak pernah meningkat. Hanya berkutat menjadi aspri saja dari tahun ke tahun. Hahaha. Tetap tenang, Tuan Minto. Tetap tenang. Jadi, apa yang bisa kubantu Tuan Subakti? Aku hanya ingin memeriksa berkas asli tentang pernyataan pemilik toko yang menjual tali tambang kepada Nyonya Narti di malam itu. Maaf, berkas itu tidak ada di sini. Lantas ada di mana berkas itu? Aku rasa ada di Inspektur Akil, polisi yang menyidik kasus ini. Bisakah aku meminta tolong kepadanya agar menunjukkan berkas itu kepadaku? Aku rasa tidak, karena Inspektur Akil sedang cuti selama seminggu. Jika kau mau menunggunya seminggu ke depan, aku akan menyampaikan pesanmu kepadanya. Tuan Subakti, serahkan saja padaku. Jaksa Agus Darmawin, kami datang kemari justru setelah bertemu dengan Inspektur Akil. Inspektur Akil menunda liburannya dan bilang bahwa berkas itu sudah diserahkan kepadamu, Jaksa Darmawin. Inspektur Akil masih di Limau. Iya, benar. Kalau kau tidak percaya, aku akan menelponnya dan kau bisa bicara langsung saja dengannya. Sudahlah, tidak perlu. Setelah aku ingat-ingat, berkas itu memang pernah dikirimkan ke sini. Aku masih menyimpannya. Tuan Aron Subakti, ini berkas yang kau cari. Terima kasih, Jaksa Agus Darmawin. Oh, tidak. Jangan berterima kasih dulu, karena kita belum bersenang-senang. Di pengadilan nanti, barulah kita akan bersenang-senang. Ya, aku harap demikian. Tuan Aron Subakti, bukannya kau pergi ke pesta bersama Ani? Iya, seharusnya memang begitu, Tuan Rajati. Tapi karena hari ini aku tidak punya waktu, aku tidak pergi bersama Ani. Aku datang ke sini untuk meminta maaf kepada Ani secara langsung. Ani belum pulang dari pesta. Benarkah? Tadi itu pestanya sangat meriah ya. Kau benar. Hah? Apa kau ingin masuk dulu? Sepertinya tidak. Ini sudah larut malam. Dan kau juga pasti sangat kelelahan. Aku tidak mau mengganggumu. Beristirahatlah, Ani. Baik, terima kasih untuk malam ini dan tetap berkomunikasi ya. Baik, Ani. Selamat malam. Selamat malam. Ani? Ternyata dirimu. Iya. Ada apa datang kemari? Maafkan aku karena tak bisa menemanimu ke pesta malam ini. Jangan dipikirkan. Bekerja itu memang sangat penting bagi seorang pria. Ngomong-ngomong, apakah pestanya menyenangkan? Tidak buruk, pestanya berjalan cukup meriah. Mohon maaf, aku mau ke kamar untuk beristirahat. Kalian berdua lanjut saja mengobrol di sini. Mohon maaf, Aron. Aku rasa aku ingin beristirahat juga sekarang. Aku lelah. Baiklah. Aku akan pergi. Selamat malam. Selamat tinggal. Mohon maaf ya jika tempat ini begitu panas. Itu tidak masalah. Aku benar-benar berterima kasih banyak kepada kalian yang mau membela Narti tanpa sepeser pun upah. Sama-sama. Mohon maaf, saat ini kami berbicara dengan siapa? Aku Tika Suratno. Aku yang menjalankan bisnis rumah bordil ini. Semua orang di sini memanggilku Mami Tika. Baik, Nyonya Tika. Kami bertiga datang kemari ingin mempelajari lebih lanjut tentang Nyonya Narti. Bisakah kau ceritakan latar belakang Nyonya Narti dan bagaimana bisa dia sampai bekerja di sini?
Sebenarnya, Narti itu berasal dari keluarga baik-baik. Orang tuanya lengkap, pekerjaannya pun juga bagus. Sekitar 20 tahun yang lalu, Narti bekerja sebagai penyanyi di sebuah klub malam elit yang biasanya dikunjungi oleh para pria matang kaya raya. Sebagai penyanyi yang memiliki suara emas dan paras yang cantik, sudah pasti banyak sekali orang kaya yang ingin berkencan dengan Narti. Namun karena Narti bukan tipe perempuan yang seperti itu, maka Narti hanya menemani para pria mapan itu untuk minum-minuman saja, tidak lebih. Sialnya, meskipun Narti menghasilkan banyak uang dari sana, tapi Narti selalu bertemu dengan pasangan yang salah. Narti pernah menikahi seorang pria yang hobi menguras hartanya. Bahkan, pria itu tidak segan melakukan kekerasan jika Narti menolak memberikannya uang. Hubungan Narti dan pria itu berakhir dengan banyaknya bekas luka di wajah Narti. Narti tak percaya diri lagi untuk tampil sebagai penyanyi di atas panggung sejak saat itu. Mungkin itulah sebabnya dia memutuskan untuk menjadi kupu-kupu malam. Aku menerimanya bekerja di sini karena kasihan dengan kondisi hidupnya. Nyonya Tika, apakah ada tuna susila bernama Rohana di sini? Ada? Bisakah kau memanggilnya kemari? Ada yang ingin kubicarakan dengannya di sini. Tentu saja. Sepertinya Rohana sedang tidur. Rohana? Rohana? Keluarlah. Ada pengacaranya Narti ingin berbicara denganmu. Nona Rohana, apa kau mengenal Junta Dumadi? Benarkah Junta Dumadi pernah menyakitimu sebelumnya? Nona Rohana, jangan takut. Katakanlah yang sebenar-benarnya. Jangan ada yang kau tutup-tutupi. Apapun yang kau katakan, itu akan sangat berguna bagi kami. Kau pasti tidak mau kan melihat Narti sahabatmu dihukum wafat? Tenanglah, Nona Rohana. Ceritakan semuanya secara runut. Sebenarnya kami sudah menanyai Nyonya Narti sebelumnya. Tapi kami ingin juga mendengarnya dari sudut pandangmu, agar kami bisa mendapatkan kesimpulan dari sumber yang utuh. Baik. Jadi, pada suatu hari... Profesor, aku ingin bertanya, apakah ada penyakit yang membuat orang jadi memiliki cara berhubungan badan yang tidak biasa? Kalaupun ada, apakah itu termasuk penyakit kejiwaan? Iya, ada. Dan memang benar itu adalah penyakit jiwa. Biasanya, setiap kegiatan aneh di atas ranjang akan dikaitkan dengan penyakit jiwa itu, yang disebut skizofrenia. Skizofrenia? Iya benar. Gejala umumnya adalah halusinasi, delusi, dan pemikiran yang tidak teratur dengan ucapannya. Penyebab pastinya masih belum diketahui sampai detik ini. Banyak yang melaporkan bahwa pengidap skizofrenia itu biasanya terlihat normal saja di luar. Tapi kalau sudah kambuh, khususnya untuk urusan ranjang, si pengidap akan mencari perempuan yang usianya jauh lebih tua ataupun yang lebih muda. Kemudian wanita itu akan dia siksa. Saat menyiksanya, si pengidap akan memiliki hayalan menyenangkan tersendiri di kepalanya. Itulah yang membuatnya jadi bergairah. Apa penyiksaan itu bisa meningkat hingga ke tahap pencekikan? Iya benar. Beberapa laporan yang kudengar, penyiksaan itu seringkali disertai dengan pencekikan. Entah untuk apa, tapi mungkin saat korban tercekik inilah, si pengidap akan merasa semakin bersemangat. Lalu apakah pengidap akan merasa bersalah setelah melakukan penyiksaan itu? Misalnya, pergi menemui dokter setelah melakukan itu? Iya benar, biasanya memang begitu. Mereka akan menemui dokter setelahnya. Ada berapa banyak dokter di Limau yang mengkhususkan diri dengan penyakit skizofrenia ini? Ada cukup banyak, sekitar 20 dokter di negeri Limau ini. Profesor, bisakah kau memberikan nama-nama dokter itu berikut juga dengan alamat praktek mereka? Tentu saja. Terima kasih, Profesor. Apa kau mengidap skizofrenia? Aku? Iya. Tentu saja tidak, Profesor. Nona Ani? Apa Tuan Narun Subakti ada? Ada. Dia sedang sibuk sekali hari ini. Tapi aku akan tetap memberitahukan kedatanganmu. Terima kasih. Tuan Subakti, Nona Ani Rajati datang ke sini untuk menemuimu. Katakan padanya untuk menunggu di luar dulu sebentar. Baik. Bagaimana? Tuan Subakti menyuruhmu untuk menunggu dulu di luar. Baiklah. Papa,
Tidak ada pasien skizofrenia sama sekali di sana. Baiklah, baik. Terima kasih. Teruslah mencari Tuan Minto. Kita sudah menelpon belasan rumah sakit. Tinggal sedikit lagi. Kita pasti akan menemukannya. Baik. Benarkah? Jadi di sana ada pasien skizofrenia ya? Atas nama Jiva Gemadi. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak. Akhirnya kita mendapatkannya. Seandainya saja kita bisa melihat catatan medisnya Junta Dumadi, pasti akan lebih baik lagi. Melihat catatan medis, kita bahkan akan mendapatkannya. Bukan hanya sekedar melihatnya. Bagaimana caranya? Sudahlah, aku punya banyak cara untuk itu. Hahaha. Kau ini memang sangat bisa diandalkan, Tuan Minto. Ya ampun, aku lupa. Bukankah Ani sedari tadi menungguku di luar? Kau benar. Di mana Nona Rajati? Dia sudah pergi, Tuan Subakti. Katanya, dia tidak mau mengganggumu. Nona Ani meninggalkan catatan ini untukmu. Aku tidak mau menjadi pengganggu di dalam hidupmu. Aku akan pergi mulai sekarang. Hari ini adalah hari ulang tahunku. Kau sudah berjanji untuk pergi menemaniku hari ini. Jangan kau cari lagi aku. Karena aku pun tak tahu harus kemana lagi. Semoga karirmu lancar ya, Tuan Pengacara Muda. Tertanda, Ani.